Halo, kita jumpa lagi. Untuk pertemuan kali ini, saya akan berikan tips tentang mengubah gagasan ide menjadi sebuah atau beberapa konsep ruang arsitektur. Nah, kalau kita belajar kemarin tentang menerjemahkan tema menjadi gagasan-gagasan ide, sekarang kita fokus pada gagasan ide untuk diterjemahkan pada jadi sebuah konsep desain. Konsep desain arsitektur, kalau kita bicara tentang konsep desain, berarti kita bicara tentang hasil desain ya. Di sini kalau sudah dalam taraf konsep desain, maka ada sebuah gambaran atau solusi desain yang dimunculkan dengan sebuah persyaratan-persyaratan requirement tertentu. Seperti apa detailnya? Mari kita ikuti yang berikut ini. Baik, kali ini saya akan berikan sebuah gambaran tentang transformasi antara gagasan bentuk. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang tema kegagasan bentuk dan menyinggung sedikit tentang konsep. Sekarang kita fokus tidak pada tema kegagasan, tapi gagasan ke sebuah konsep atau beberapa konsep-konsep yang sebagai turunan dari tematik di awal. Nah, ini adalah proses yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang arsitek atau perancang, baik itu profesional maupun yang masih dalam tahap belajar. Nah, saya akan berikan penjelasan bahwa gagasan bentuk, mulai dari gagasan bentuk ke tema, ke konsep, ya konsep ini akan melalui beberapa tahap yang semua menyangkut menyangkut representasi dari sebuah desain. Jadi kalau kemarin mulai fakta sampai ke gagasan bentuk, arsitek lebih banyak berkomunikasi terhadap dirinya sendiri atau berkontemplasi untuk menghasilkan sebuah bentuk, sebuah gagasan wujud. Nah, untuk kali ini mulai gagasan menuju ke konsep ini, seorang arsitek harus membuat sebuah representasi dalam bentuk skematik desain. Ya, skematik desain ini yang menjembatani ide-ide dari perancang maupun dari klien kita. Nah, klien kita baik itu yang klien personal maupun atau untuk sebuah presentasi ke audiens, ya, kliennya berupa audiens. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang gagasan bentuk ini, gagasan wujud nih ya. Saya istilahkan gagasan wujud saja karena bisa menyangkut masalah ruang dan bentuk. Jadi istilah ruang dan bentuk ini memang di arsitektur mempunyai catatan tersendiri yang mempunyai definisi yang lebih spesifik, yaitu ruang itu adalah kekosongan yang dimanfaatkan untuk fungsi dan kegunaan, sedangkan bentuk itu adalah elemen yang melingkupi ruang, ya, elemen yang membatasi ruang kosongan tersebut. Nah, wujudnya bisa macam-macam. Sebelumnya juga sudah saya berikan gambaran, bisa lempeng, bisa batang, dan lain-lainnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini saya refresh sebentar di sini. Ini tema, sebelumnya tema dan menuju gagasan bentuk ini yang banyak kita bahas kemarin ya di video sebelumnya. Sedangkan kita sekarang gagasan bentuk ke konsep ya. Nah, anggap saja ini sebuah proyek yang sudah sampai dengan tema sudah disetujui dengan klien, sehingga terbentuk sebuah gagasan bentuk seperti
ini ya, gagasan ruang dan bentuk, gagasan wujud ya, gagasan wujud. Nah, ini masih dalam bentuk 2 dimensi, tapi selayaknya kalau seorang dalam pemahaman arsitek ketika membuat seperti ini adalah membayangkan 3 dimensi. Jadi nanti untuk diterjemahkan dalam 3 dimensi dalam otaknya ya, dalam imajinasinya maksudnya. Nah, gagasan wujud, ruang dan bentuk yang sudah dimunculkan di sini kita anggap diasumsikan ya, kita disepakati gitu ya, sepakati oleh arsiteknya. Munculnya adalah ini ya, munculnya ada 3 ya, ada 3 kategori ya yang muncul pada gagasan wujud tersebut, pada objek proyek ini, yaitu tentang ruang pandang lanskap, ruang tinggi, dan ruang privat. Jadi ini setelah menerjemahkan temanya ini ya, temanya ini sang arsitek membuat gagasan wujudnya dengan berpatokan atau berpegangan pada 3 konteks ini ya, 3 parameter ini, ada ruang pandang, ruang tinggi, dan ruang privat. Maka ruang sang arsitek ini, perancang, harus membuat sebuah simulasi secara visual tentang gagasan wujud ini dengan sketsa-sketsa. Nah, di sini diumpamakan ini ada ruang bangunan ya, dalam skala bangunan. Oh ya, jangan lupa bahwa Anda harus berpegangan pada site ya, semua ya harus berpegangan pada site. Pada waktu pembentukan seperti ini wajib berpegangan pada site. Nah, site-nya seperti ini karena site yang akan membentuk dan membangun konteks dari gagasan wujud ini. Ini kita umpamakan ada bangunan utama ya, bangunan utama ini coba saya arsir. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan ya, sudah saya gambarkan untuk mempercepat supaya penjelasannya lebih mudah ya. Ini makanya sudah saya sketsakan, sudah saya buatkan. Nah, ini ada bangunan utama, kemudian ada bangunan penunjang ya, ada bangunan penunjang 1, dan ini ada bangunan 1 lagi penunjang 2 ya, ada lagi. Nah, kenapa ada ini ya, karena dibangun atas dasar ini tadi gagasannya ya. Di bangunan utama ini menampung aktivitas gagasan ruang tentang ruang pandang lanskap, karena dari sini klien atau ownernya ini bisa melihat atau memanfaatkan view yang di depannya itu ya, view yang di depannya ini untuk dinikmati sebagai view yang bagus ya. Ini karena permintaannya requirement mungkin seperti itu ya, dari awal itu harus ada hal-hal yang menurut arsitek sudah ditampung. Kemudian di ruang bangunan penunjang 1 ini owner bisa merasakan sebuah ketinggian ya, ketinggian. Sedangkan yang ketiga yaitu bangunan ini ada ruang privat. Jadi bangunan ini termasuk yang dihuni dalam bentuk ruang privat, mungkin sebagai tempat hobi dan lain-lainnya. Dan ini mempunyai sirkulasi khusus yang dikhususkan untuk ini secara privasi. Nah, dalam membuat sebuah konteks ini, membangun konteks dengan ini, site akan sangat berpengaruh, seperti menempatkan tanaman-tanaman ini, karena mungkin dari sini ini asumsinya bahwa angin dari
atas itu dari gunung tinggi dan dibutuhkan untuk didefleksikan untuk dibelokkan ke sini, atau ini untuk menahan yang di sini ya, karena itu tadi, karena angin tadi. Nah, di antara ini, di antara gagasan ini yang harus diterjemahkan dalam konsep-konsep ini, kita mengeksplorasi sebanyak mungkin kira-kira gagasan wujudnya itu apa saja yang bisa dibangun dalam konteks site ini, karena site ini kontur ya, turun ke arah sana. Jadi turun air itu ini ya, turun ke arah sana. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda sudah harus mulai untuk membangun imajinasi tentang bangunan itu secara 3 dimensi. Ini kita gambarkan, coba kita gambarkan dalam bentuk dalam bentuk tampak dulu ya, tampak dari samping dulu supaya kita bisa lebih mudah untuk membangun konsepnya. Jadi tampaknya ini seperti ini, jadi kontur. Bisa saya tambahkan biar lebih ini ya, biar lebih kelihatan ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini jadi bangunannya ini coba saya tebalkan. Ini dalam konteks tampak, bangunannya dalam posisi kontur seperti ini. Nah, ini bangunan utama, ini bangunan penunjang satu tadi yang mempunyai permintaan sebagai ruang tinggi tadi, dan ini adalah ruang privat ya, ruang privat yang dibangun untuk keperluan yang spesifik bagi ownernya ya. Nah, untuk membuat ini ya, ini menjadi sebuah konsep ya, sebuah konsep desain ya, sebuah konsep desain, maka Anda perlu membutuhkan requirement ya, requirement atau persyaratan-persyaratan yang spesifik mengenai bangunan tersebut ya, mengenai bangunan tersebut. Jadi diperlukan sebuah persyaratan ya. Nah, sering disebutkan sebagai performance ya, performance requirement ya, requirement saya tuliskan di sini biar terbaca ya, atau dalam bahasa umumnya di bahasa Indonesia ya, persyaratan ya, persyaratan. Nah, ini untuk menuju konsep Anda harus butuh persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu dari mana? Persyaratan-persyaratan itu Anda gali dari klien ya, dari klien Anda ya, dari klien. Nanti masukkan dari klien ini supaya menjadi sebuah menjadi sebuah konsep ya. Nah, banyak requirement yang mungkin dibutuhkan untuk membangun konsep ini, karena prinsipnya gambar ini termasuk dalam kategori ini ya, termasuk dalam kategori yang saya tuliskan ini. Nah ya, desain skematik ya. Skematik desain atau desain skematik ya. Ya, sementara kita bolak-balik, nah masalah yang penting pemahamannya bahwa ini adalah gambar raw
bahan-bahan yang harus kita diskusikan dengan klien ya. Kita diskusikan dengan klien. Nah, seterusnya kalau kita mau menerjemahkan ini secara lebih detail ya, ini perjalanannya terus ya. Anda dari sini kemudian ini masih dalam bentuk gagasan ya. Anda harus menerjemahkan dalam satu kesatuan. Contohnya begini. Ya, ini sudah saya buatkan sedikit ilustrasinya untuk mempercepat. Nah, kita ambil bangunan utama ini ya, bangunan utama. Ini bangunan utama. Requirementnya mungkin yang diminta oleh klien kita atau persyaratan untuk bangunan ini adalah open space, kemudian ruang luar dan ruang dalam itu connected, jadi terkoneksi ruang dalam dan ruang luar, ada berhubungan ya secara visual maksudnya ya. Bisa jadi secara visual, bisa jadi secara fisik juga ya sebenarnya, tergantung itu nanti ya. Kita asumsikan salah satunya boleh atau keduanya ya. Kemudian view deck, atau dia harus punya tempat yang menikmati pandangan yang luas itu tadi. Nah, requirement ini penting ya ketika membangun konsep. Sekali lagi, konsep adalah menyelesaikan sebuah persoalan ya. Jadi kalau ada sudah tahap konsep, berarti menyelesaikan persoalan. Persoalan-persoalan itu dari mana ya? Persoalan-persoalan itu dari gagasan-gagasan bentuk itu sebenarnya kan membuat masalah itu ya. Karena desain itu sebenarnya adalah mengatasi sebuah masalah. Ya, masalah-masalah gagasan. Kalau ada ide berarti pasti ada masalahnya di sana. Ada proses kreatif atau memunculkan sesuatu yang baru, pasti ada masalah di sana yang harus diselesaikan. Nah, kembali ke sini, requirement ini, persyaratan ini harus dipenuhi. Ya, contohnya open space tadi, untuk mewujudkan open space ya antara ruang dalam ini dan ruang luar ya, ruang dalam dan ruang luar ini juga seperti itu, mungkin diminta jadi segala arahnya semua mintanya open space. Dari arah sini, kemudian yang sini juga maaf agak suaranya. Nah, ini juga ya. Nah, kita gambarkan dengan panah-panah ini, berarti harus ada hubungan yang antara ini ya. Open space ini adalah kuning-kuning ini adalah berhubungan antara ruang dalam dan ruang luar, harus ada berhubungan. Sedangkan open space menyangkut masalah, mungkin saya tandai ini ya, menyangkut masalah ini. Nah, ruangnya harus bisa terhubung ya, dalam lingkaran ini sudah terhubung. Anda bisa menjelaskan dengan kalau dalam sketsa, dalam gambar begini ya, Anda harus memberikan teks-teks sedikit penjelasan ya, teks-teks penjelasan, mungkin ya dikasih penjelasan ya, kasih penjelasan seperti itu. Nah, ini penting. Nah, kemudian yang kuning-kuning ini seperti untuk apa gitu ya. Nah, penting untuk dijelaskan. Ini adalah gambar schematic design. Schematic design bukan berarti bahwa gambarnya hanya skema-skema saja atau diagram ya, bukan ya. Tapi skematik itu menunjukkan sebuah gambaran kasar ya, gambaran globalnya seperti ini. Nah, dari sini Anda harus menerjemahkan dalam bentuk sketsa 3 dimensi. Nah, ini intinya dari sebuah konsep adalah ini, gambar ini, gambar schematic design ini. Anda harus mampu untuk memberikan solusi dalam dan digambarkan dalam bentuk sketsa seperti ini. Nah, contohnya ini ruang ini kita ambil di sini ya, kita ambil di
saya kasih warna lain aja. Kita ambil di sini ya, arah ini, ini dari A ini, jadi kita ambil di sini, jadi searah ini ya, spidol ini. Nah, dengan arah ini kita melihat bagaimana desain ruang dan bentuk itu muncul. Nah, ini bentuknya ya berarti pembatas-pembatasnya ini, kemudian perabot dan susunan-susunan komposisi yang muncul atas batang-batang aluminium dan kaca ini dalam ruang ini ya. Seperti itu. Jadi karena prinsipnya memang konsep itu adalah, konsep ruang dan bentuk itu adalah gambaran real dalam bentuk desain ya, gambaran real dalam bentuk desain, bukan hanya cerita atau tekstual atau imajinasi semata, tapi sudah dalam bentuk real. Nah, ini namanya konsep, dinamakan konsep. Nah, ini contohnya ruangan ini saya gambarkan, ini jadi dibuat dalam bentuk kaca yang transparan dan beberapa bukaan opening ya, karena ke arah sana kaca, dan ini akan memberikan dampak bahwa konsep open space ini ya, open space ini muncul di sana, di ruang ini ya, di ruang ini muncul. Nah, ruang open space yang kalau open space di sini terlihat tanpa adanya sekat ya, tanpa adanya bilah-bilah karena hanya perimeter luar. Sedangkan ruang dalam dan ruang luar ini yang saya maksud adalah ini tadi, yang transparan itu tadi. Jadi menghubungkan ruang dalam dan ruang luar itu secara visual. Dan opening-opening itu mungkin bisa jadi juga secara fisik ya, tergantung permintaan klien. Nah, ini yang penting saya contohkan bahwa sebuah requirement harus dipenuhi dalam desain ini, dan itu harus Anda gambarkan. Apakah perlu detail untuk membuat gambaran ini? Sebaiknya kalau menurut saya sedetail kemampuan Anda ya, semakin detail semakin bagus ya, karena gambaran ini masih bisa berubah sebenarnya ya, skematik desain itu masih bisa berganti ya, bisa berubah. Cuman di sini secara konsep Anda sudah memberikan gambaran ini dalam bentuk dinding masif, kemudian ini kaca, dan ini ini rangka aluminium ya, aluminium dan lain-lainnya ya, ini granit atau yang lainnya ya. Anda, yang penting Anda bisa berbicara dengan gambar ini dan menjelaskan ke klien. Berikutnya kalau mau lebih detail lagi ya ini, karena toh nanti Anda juga harus mendetail ini secara spesifik ya, sampai ke dalam sampai ke dalam ruang ya, sampai ini perwujudan perabotnya, susunannya seperti apa, karena itu nanti akan membuat sebuah kenyamanan itu bisa dibangun di sana ya. Anda diwajibkan sampai dengan membuat ini ya, umpamanya ini saya contohkan saja ya, kalau gambarnya Anda persis benar, karena ini bukan gambar kerja untuk gambar proyek ya, tapi ini adalah skematik desain, jadi Anda masih bisa bergerak untuk merubah dan lain-lainnya kalau tidak sesuai dengan keinginan klien, karena nanti toh harus dikhususkan dengan klien ya. Kalau di sini ada perabot, kemudian di sini ada kursi dan lain-lainnya ya. Ini Anda bisa bermain-main ya, bisa bermain-main ya, bisa bermain-main. Nah, gambar ini Anda bisa membuat
anotasi-anotasi yang dibutuhkan ya, umpamanya ini apa ya, boleh Anda tambahkan ya. Anda wajib malah membuat ini menjadi, kalau perlu kalau sudah pada tahap pelaksanaan nanti biasanya sampai dengan ukuran malahan ya, sampai dengan ukuran, umpamanya ini ukurannya berapa gitu ya, ukurannya berapa, nanti ketinggian ini berapa, nanti kalau sudah pada tahap pelaksanaan ya, maksudnya yang dibutuhkan pada tahap pelaksanaan itu. Jadi itu harus melalui drawing development dulu nanti ya, karena ini kita bicara komposisi dan posisi saja terlebih dahulu supaya klien yang kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi ide dan kreasi kita sebagai perancang yang dibayar untuk itu. Contoh lain dengan dibangunnya itu, kita bisa melihat sebuah ini bangunan yang tadi yang diminta tadi kan sebenarnya ada proses ruang pandang lanskap. Nah, ruang pandang lanskap itu seperti apa? Anda buatin ilustrasinya di sini. Ini saya gambarkan saja ya. Ruang pandang. Ini tadi yang kaca tadi, yang mungkin saja. Dan mungkin saja di situ ada kursi dan lain-lainnya. Dan ini dengan ini klien bisa memandang bagian sini. Ya, bagian sini. Ini saya lampunya saya dulu. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Ini bukan berbukit, ini menuju kalau ini menuju ke apa? Ke bangunan penunjang nantinya ya. Bangunan penunjang 1. Nih kalau nggak salah nanti masuk ke bangunan penunjang 1. Nah, kita anggap begini saja ya, kita coba ini saya ilustrasikan. Saya coba kasih gambaran. Ini karena daerahnya di bukit ya, bukit ya, mungkin ini batu-batu, sedangkan ini lingkungannya ada tanaman-tanaman yang menjadi pelindung atau menjadi bagian dari shading ya. Jadi shading ini saya gambarkan begini, Anda bisa juga melakukan, dan sesuai dengan gambaran aslinya Anda bisa membuat ini jadi lebih menarik bagi klien ya. Ya, penting sekali Anda bisa, kan tugas Anda memang memuaskan bagi klien ya, bagi klien. Jadi penting untuk membuat sebuah ilustrasi yang seperti ini. Nah, ini selesai. Anda silakan menambahkan anotasi-anotasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk sebuah konsep ya. Anda langsung aja taruh keterangan-keterangan. Yang kotak-kotak ini yang saya maksud adalah kita anggap tempatnya keterangan-keterangan untuk teks itu ya, atau kalau mau menunjukkan secara spesifik bisa ya, bisa spesifik, bisa langsung. Nah, ini schematic design seperti ini harus Anda kuasai ya, harus Anda kuasai untuk mendapatkan sebuah respon
dari klien kita. Kalau Anda tidak bisa memberikan ini, responnya nanti susah ya. Nah, ini adalah konsep yang kedua tadi ya. Nah, setelah tadi yang pertama ini ya, tentang ruang bangunan ini ya, ini ruang bangunan ini saja sebenarnya banyak yang bisa kita jelaskan ya. Bisa ini ruang masih satu toh, belum ini tadi yang barusan ini ya, ini ruang dek, kemudian belum ruang ini ya, ruang tidur. Nah, ini atau konsep-konsep secara keseluruhan ya, Anda bisa gambarkan. Belum nanti konsep material kalau memang dibutuhkan. Nah, ini konsep-konsep yang disentuh itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya ini saya masih dapat 2. Jadi setumpukan konsep-konsep itu nanti yang akan menuntun pada saat membuat drawing development. Jadi di bawah arsitek in charge-nya sudah jadi ini konsepnya yang kemudian diserahkan pada tim untuk dibangun sebuah gambaran yang lebih lengkap dan lebih spesifik yang berorientasi pada pelaksanaan. Satu lagi saya berikan contoh. Nah, ini bangunan yang bangunan tinggi ya, ruang tinggi tadi. Jadi di sana sebenarnya ini di bagian sana ada penghubungnya ya, ada penghubungnya. Nah, ya, ada penghubungnya yang dari bangunan sana tadi ya, yang dari bangunan ya, dari bangunan bangunan sana. Ini ada penghubungnya dari bangunan induk, bangunan utama tadi. Nah, ini adalah bangunan. Nah, Anda juga perlu membangun sebuah konsep. Sekali lagi, konsep adalah sebuah ilustrasi real ya, desain real tentang apa yang perlu diselesaikan dalam gagasan bentuk dan dalam gagasan wujud ya. Jadi konsep jadi jumlahnya bisa cukup banyak, tergantung requirement yang dibutuhkan atau tergantung persyaratan kebutuhan yang diminta oleh klien kita. Salah satunya ini adalah ruang tinggi tadi, di mana di sini klien bisa melihat dan menikmati kira-kira tempat ketinggian bangunan terhadap sebuah lingkungannya ya, dia merasakan ketinggian. Di sana tadi nempel bangunan utama nempel dia. Kalau ini jangkung, ada sebuah. Nah, ini permintaan yang mungkin perlu diselesaikan ya. Nah, ini saya tebalkan supaya lebih menarik ya, menarik ya. Ini coba saya render sedikit ya, biar agak menarik dan Anda juga bisa melihat hasilnya ya. Ini nah ini jadi kalau dalam diskusi dengan klien Anda sudah bisa membawa skematik desain ini, saya yakin bahwa klien akan lebih mudah untuk menerima gambaran desain kita ya,
oh seperti ini gitu ya, bayangannya seperti ini paling tidak gitu ya, seperti ini. Nah, kemampuan Anda untuk membuat ilustrasi ini konsep ya, sekali lagi konsep itu, kalau kita bicara konsep pasti bicara desain yang ada wujudnya real ya. Jadi tidak hanya Pak, kalau hanya sebuah seperti denah itu Pak ya, kalau hanya sebuah denah seperti ini apakah juga sebuah konsep? Ini denah pada prinsipnya itu hanya memberikan gambaran konsep tentang luasan ya. Istilah konsep itu sebenarnya kan apa yang dipikirkan, apa yang ya. Tapi di sini sementara kita anggap sebagai simbol untuk sebuah karya desain, itu saya namakan konsep. Nah, kalau denah itu Anda hanya memberikan gambaran luasan ya. Jadi luasan saja ya, luasan udah itu aja. Tapi ini luasan ruang ya. Tapi kalau Anda mau mengkomunikasikan sebuah sebuah kecantikan ruang ya, kecantikan ruang, bahwa oh ini loh sebenarnya bagus ini ya, bagus, kecantikan ruang, Anda harus mengilustrasikan dengan ini, dengan sketsa ini. Kalau Anda ya enggak bisa ya, Anda enggak bisa. Coba kalau saya kasih ini kan tambah cantik ya, tambah cantik nanti, karena kalau shadow-nya itu semakin muncul ya, mana yang gelap mana yang terang, akan semakin bagus. Ini juga seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Ketika Anda membangun konsep, harus dalam bentuk ilustrasi seperti ini ya, supaya sekali lagi supaya klien bisa menerima. Karena prinsipnya konsep itu adalah skematik desain yang harus kita diskusikan dengan klien ya. Nah, dalam proses ini nanti pasti ada masukan. Jadi skematik desain pun masih bisa berubah ya, sampai menjadi sebuah preliminary design yang sudah ditetapkan, kemudian nanti dikembangkan. Itu prinsipnya kalau kita mau mengubah ya, mentransformasikan gagasan wujud tadi, ruang dan bentuk itu menjadi sebuah konsep desain ruang ya. Jadi harus ada performance yang dilewati ya, performance requirement, persyaratan. Sekali lagi, kalau mau gagasan ini dijadikan konsep ruang, konsep desain, harus ada requirement yang dimasukkan di sana. Karena gagasan ide itu sebenarnya murni dibangun atas dasar tematik yang mungkin konteksnya masih cukup global ya, masih cukup holistik, luas ya, tapi tidak berorientasi pada masalah pelaksanaan. Nah, kalau sudah pada skematik desain, Anda harus berorientasi pada pelaksanaan. Ini kalau ini semakin banyak konsepnya yang bisa diberikan, diungkapkan, itu semakin bagus ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Semoga saja Anda semua yang telah menyimak video ini bisa memahami dan bisa mencoba pada diri Anda sendiri. Kita akan berjumpa lagi dengan video selanjutnya yang lebih menarik dan tentunya akan jauh lebih inovatif, langkah-langkah, tips-tips yang akan saya berikan. See you. Demikian tadi kita telah ikuti beberapa tips atau cara tentang mengubah gagasan ide Anda menjadi sebuah
konsep desain. Dari gambar tadi, dari video tadi yang sudah kita ikuti, kita banyak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana membuat sebuah transformasi gagasan ide yang mungkin abstrak menjadi sebuah konsep desain yang bisa dinikmati oleh klien. Pada prinsipnya ini adalah sebuah skematik desain yang harus atau bisa Anda gunakan untuk berdiskusi dengan klien Anda untuk mendiskusikan kira-kira kepentingan-kepentingan atau persyaratan apa yang masih mungkin untuk dimasukkan ke dalam desain Anda. Dan proses ini banyak memakan waktu untuk berdiskusi dengan klien Anda. Tetaplah simak dalam channel ini, ikuti terus dengan cara mensubscribe dan like, share jika diperlukan, dan komen di bawah ya. Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya yang lebih menarik dan pasti tentunya lebih tricky, lebih banyak tipsnya dalam dunia sekolah arsitektur. See you!